同学们，大家下午好。都能听清楚我的声音是吧？Suara saya bisa kedengaran jelas ya? Oke，大家下午好。大家今天都用餐了吗？Teman-teman sudah pada makan？很高兴又能和大家在今天的课堂上见面。Senang sekali ketemu lagi dengan teman-teman di kelas hari ini。我希望大家这个星期都过得很好。Saya berharap, saya doakan teman-teman kabarnya semuanya baik-baik saja ya. OK，大家可能要跟我分享今天下午吃的些什么，也可以在评论区告诉我。Jadi teman-teman mungkin mau berbagi dengan saya, sore ini makan apa? Nanti boleh di kolom chat ya. Sambil saya share bahan kita untuk malam ini. 除了分享大家吃的什么东西，大家也可以跟我分享比如说大家有经历过什么有意思的事、有趣的事，都可以和我分享。Ya, jadi teman-teman mungkin selain berbagi dengan saya makan apa gitu ya, kayaknya kosakatanya sudah lancar. Mungkin teman-teman boleh juga berbagi dengan saya pengalaman-pengalaman yang mungkin menarik gitu ya, atau apa ya, kita bilang spesial gitu ya, 有意思，然后有趣, itu sama ya, menarik. Yang mungkin teman-teman merasa, oh saya baru ngalamin nih kali ini. Nah, tujuannya sebenarnya lebih ke saya memotivasi teman-teman untuk bikin kalimat dalam bahasa Mandarin sebenarnya ya. Jadi kita memang nggak bisa banyak interaktif dengan keterbatasan waktu. Saya berharap dengan teman-teman banyak bikin kalimat, nanti lama-lama tambah lancar ya. Kalau untuk kosakata saya rasa sih sudah sangat cukup ya. Kita teman-teman kalau bukukan kosakata dari modul 1 sampai hari ini, saya rasa kosakatanya ada kali ya 1000 ya. Nah, sekarang saatnya teman-teman bikin kalimat sebenarnya ya. Oke, 好，所以我希望大家好好加油。Jadi saya berharap teman-teman semangat ya. Oke, sambil saya share bahan juga. 我们上星期是到哪了？Kita minggu lalu terakhir sampai mana ya teman-teman ya? Sambil saya buka chattingan dulu ya. Oke，好，都清楚了是吧？谢谢同学们的反应呀，Thank you buat responnya, katanya sudah jelas semua ya. Oke, Ibu Rina，下午好，sama ya，下午好。米歇尔说好了，好了是吃了是吗？maksudnya sudah makan. Nah, kalau sudah makan, 我们可以说吃了 atau 用了 ya. 用餐了吗？用了。吃了 juga boleh ya. Sudah makan. Jadi mau pakai 吃了可以，用餐了也可以。OK，再来是还没，Jennifer 还没。好的，boleh sambil makan ya，可以边吃边上课。Pak Amin sudah bagus ya, ketikan huruf Mandarin sudah benar juga, 用餐了. Ya minimal begitu, jadi kita memang nggak bisa banyak praktek, tapi lewat begini kan minimal jadi tahu, oh 用餐 saya ketikannya sudah benar ya huruf Mandarinnya. 我很高兴, saya sangat senang ya. Oke, Ibu Nani 下午好. Belum 老师 kata Ibu Irma ya. Oke, Felicia. 我吃了 ya benar, ini sudah benar ya, cara jawabnya betul benar. Oke, 再来. Michelle 说我在吃拉面. 好的, lagi makan mie tarik ya, Michelle ya. Oke, lanjut Ibu Judi, 下午好，我还没吃晚餐. Formatnya juga sudah benar ya, 很棒. 再来 Yunita, 下午好，老师。下午好，我边吃边上课. Ya benar. Huruf Mandarinnya juga sudah benar ya. Oke, 54页 是吗，Ibu Meiska? Oke, sambil saya share dulu ya. 54页 halaman 54. Oh, 我们到了生词对吧？kosakata ya. Baik, saya buka dulu halaman 54. 好，大家稍等啊。
54页. 好的. Kita lanjutin dulu ya. Tanggapan dari teman-teman. Oke, 谢谢 Ibu Rina juga. 54页第16. Oh, kita sudah bahas sampai 第16. 好，谢谢您. 54页, 对, Y-nya juga sudah benar ya, Jennifer. 生词 halaman 54 ya, Ibu ya. Oke, bagus. 今天我累了 kata Jennifer ya, capek ya. 因为大家可能都是恢复了差不多正常的那个活动，对不对？ Karena teman-teman 恢复itu pulih gitu ya, pulih ke apa 正常的活动就是 aktivitas normal 呀，所以大家可能就会很累，很堵车啊，对对对，我知道的，我懂的呀，saya tahu saya paham 呀。好，再来，小芳说我还没吃，还没吃呀，sekali aja 呀，我还没吃，老师，因为 OK，因为很忙是吧？还是来不及nggak keburu ya, inway-nya nggak diterusin. Oke, Ibu Irma, 我还没，老师 masih belum makan ya maksudnya Ibu Irma ya. Oke, Yuin 谢谢你到第54页第16缴付，好的，谢谢。再来啊，对，还没吃呀，Ibu Irma。好，OK，谢谢大家的反应，Thank you juga buat responnya teman-teman。好吧，那我们就来看一下54页的生词。Kita lihat kembali ke kosakata halaman 54 di nomor 16 ya, membayar 缴付。好，大家已经准备好了吗？已经看到我们的那个教材了吗？ Sudah lihat materi kita di halaman 54? 好了，OK，来，我们开始吧。Kalau gitu kita mulai. Kita langsung ke nomor 16 ya. Kemarin kita bahas tentang membayar, benar nggak? Oke, 好，准备好了ya. Jawabannya ada kalau 准备 itu siap-siap. 准备好了就是 sudah siap gitu ya. Jadi sebentar, saya share satu halaman yang biasa buat saya tulis-tulis ya. Jadi kalau misalnya kita bilang are you ready gitu ya, maka teman-teman perlu ngomongnya 准备好了吗? 准备 itu kata kerja sebenarnya ya. Jadi kalau ditambahkan 好 itu jadi resultnya sudahkah gitu ya. Jadi biasanya misal orang atau kapten atau ketua tim atau 老师都会问大家大家准备好了吗? Termasuk kita mau pergi-pergi gitu ya, kita akan tanya kepada anggota keluarga yang lain, 准备好了吗? 准备好了吗? 准备好了. Jadi jawabannya tetap harus 准备好了. Butuh result ya, resultnya adalah 好. 准备 ini artinya mempersiapkan. Mempersiapkan atau persiapan. Dia bisa dua arti ya. Ini sudah siapkah gitu ya, are you ready? Nah, mempersiapkan. Sama. 准备好了吗? 准备好了. Misalnya teman-teman mau pergi terus ajak saya bilang 好，那我先去准备一下. Kalau gitu berarti saya pergi siap-siap ya, mungkin mau bawa tas dan isinya, jadi siap-siap ya, 我去准备一下. 我去准备一下. Oke. Ya, jadi tadi saya lihat ya Ibu Cai Taoyin jawabin saya 准备了, 就是jawabnya harus 准备好了, sudah siap ya. Kalau 准备了 itu sudah mempersiapkan, sedikit berbeda ya. 比如说我今天准备了 contoh ya, saya kasih kalimat ya. 准备了准备了什么？比如说我今天准备了很多零食. Apa itu 零食? 零食 adalah cemilan. Mungkin kalau pas lagi ikut kelas lapar, jadi teman-teman caranya adalah, 老师，我今天来不及吃晚餐，所以我准备了很多零食 gitu ya. Saya sudah siapin banyak cemilan di samping, itu ya, 准备. 不客气.
ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kepake kosakata ini, jadi biar nggak salah ya. Kalau sudah siap berarti 准备好了 gitu ya, 准备好了. Nah, gitu ya. Silakan kalau mau screenshot kalimatnya sambil saya tunggu sebelum kita masuk ke kosakata. 所以大家有没有觉得，如果大家就是尽量回答的话，大家会得到新的知识。Jadi teman-teman berasa nggak kalau misal teman-teman berusaha menjawabin saya gitu ya, walaupun kadang-kadang benar, kadang-kadang ada yang perlu saya revisi gitu ya, tapi teman-teman dapat tambahan pengetahuan baru, berasa nggak? Iya, jadi dari jawabannya teman-teman saya baru bisa, oh harus begini. Jadi dapat lagi ide baru gitu ya. Nah itu sebenarnya menurut saya oke gitu ya. Teman-teman jawab saya dan itu kadang-kadang sehari-hari. Kadang saya juga nggak kepikiran mau kasih teman-teman, bener nggak? Tapi kalau begitu teman-teman respon saya bilang, oh ya di sini kurang tepat sehingga saya kasih revisi dan teman-teman pasti bisa dapat sesuatu lagi ya. Oke ya. Jadi itu memang proses belajar. Oke, Xiaofang说 kalau Korea siap-siap atau bersiap ada Junbi ya. Oke ya, semoga spellingan saya benar ya. 因为我不会韩语, saya nggak bisa bahasa Korea ya. Junbi bacanya ya. Oke, baiklah. Iya, jadi Korea, Jepang, dan China itu memang dia akar bahasanya sama. Cuman Hanzi, huruf Mandarin, itu memang China. China doang ya. Kalau Jepang sama Korea, setahu saya mereka sudah sederhanakan kan, jadi mereka lebih gampang gurakannya. 但是我不会, saya nggak bisa ya. 好，谢谢大家. Kita lanjut yuk ke kosakata. Mungkin teman-teman bisa lihat materi. Saya juga lihat ke buku ya, biar nggak bolak-balik. 等一下啊。对，我们到了那个缴付，对吧？Jadi 缴付 itu membayar, kita bilang sesuatu yang menjadi kewajiban. Mungkin saya kasih apa ya, rahnanya gitu ya. 缴付 membayar gitu ya. Mungkin teman-teman biar nggak bingung, oh membayarnya konteksnya apa? Ini jiao ya, mungkin lengket jadi satu. 缴付 membayar yang kewajiban gitu ya, membayar sebuah kewajiban. Mungkin kayak gini teman-teman lebih gampang. Kayak kemarin kita bilang membayar apa? Yang saya kasih contoh, ya apa listrik gitu ya, 缴付电费ya. Mungkin saya sedikit review dulu. 电费 itu adalah kita bilang PLN ya, biaya listrik. Membayar biaya listrik. Oke. Kalau dulu masih pakai meteran kan sebenarnya kita udah pakai terus kita bayar ya. Terus ada 水费有没有? Nah, itu semua kewajiban. Air ya, biaya air. Nah, teman-teman berasa nggak? Oh, konteksnya berarti 缴付 ini lebih ke apa sebuah kewajiban itu ya. 再来水费，然后oh ya membayar biaya sekolah, uang sekolah itu kewajiban bukan? Kalau dianalisa, iya kewajiban ya. Makanya orang bilang 缴付学费. Nah, mungkin teman-teman 学费 ini uang sekolah ya. Mungkin orang-orang suka sebutnya di singkat 付 学费, 付电费, 付水费gitu ya. Tapi lengkapnya adalah 缴付gitu. Jadi membayar sesuatu yang menjadi sebuah kewajiban. Oke, ya jadi mungkin konteksnya jadi tahu oh membayarnya itu lebih ke apa. Karena SPP ya, SPP uang sekolah, betul, itu kewajiban. Kalau membayar hutang itu sebenarnya 我们说还债不一样，不是付。Hutang itu ya mungkin teman-teman analisanya kewajibannya, tapi logika orang China hutang itu gini. Hutang itu adalah teman-teman pinjam duit dan memang harus dibalikin kan. Teman-teman pinjam barang orang dan harus balikin itu namanya huan. Nah, minggu lalu ada yang tanya, 老师 boleh nggak? Fu ini saya ganti huan. 不可以, nggak bisa. Ya,
Coba ya, sebentar. Teman-teman mau screenshot nanti saya ke Juan. Juan ini adalah mengembalikan. Mungkin teman-teman akan paham konteksnya. Saya pinjam buku ke Ibu Meiska. Maka saya perlu mengembalikan buku itu. Maka misalnya saya lupa, maka Ibu Meiska ingatin saya, 老师，你还没把书还给我，就是这个还 mengembalikan. Misalnya contoh mengembalikan buku ya, 还书. Buku itu bukan bukan milik kita, kita pinjam, jadi kita perlu mengembalikan. Itu namanya 还书, mengembalikan. Mengembalikan buku. Cuman bahasa Hokkien itu suka dicampur gitu ya. Jadi kalau kita mentranslate dari bahasa Hokkien itu suka keliru di situ. Makanya membayar hutang adalah huan cai. Cai adalah hutang. Oke ya, saya tulis di belakang saja. Mengembalikan hutang. Tapi memang bahasa Indonesia bilang membayar hutang gitu ya. Mengembalikan hutang, membayar pinjaman hutang. Sampai di sini logikanya dapat nggak teman-teman? Jadi gini, saya balik dulu ya. Fu itu adalah kewajiban di mana kita dapat sebuah service, kita perlu bayar. Itu namanya fu. Fu dianfei, fu shuifei, fu xuefei. Benar nggak? Teman-teman dapat logikanya. Kita dapat pelayanan, kita harus bayar. Ya. Nah, kalau yang huan, minggu lalu siapa yang tanya saya? Dia bilang, 老师 boleh nggak fu sama dengan huan? 不可以, beda konteks. Huan ini mengembalikan barang yang memang bukan milik kita. Kita pinjam, kita balikin. Makanya hutang itu kita bilang huan cai. Seperti itu. Ya. Sama Ibu Mary tanya saya ya, huan xuefei. Bahasa Hokkiennya boleh, Ibu. Tapi secara grammar bahasa Mandarin itu nggak terlalu cocok. Harusnya pakai fu. Ya. Saya tahu Hokkiennya ngomongnya begitu soalnya ya. Hing gitu ya. Tapi nggak cocok. Iya, saya paham ya. Karena saya ngerasain sendiri. Justru saya ngerasain sendiri memang itu nggak bisa ditranslate langsung ya. Jadi saya belajar, konteksnya memang berbeda. Jadi yang saya ajarin benar-benar grammarnya gitu ya. Jadi Ibu Mary kejawab ya bahwa untuk uang sekolah kita pakai fu xuefei, huan cai, mengembalikan hutang karena kita pinjam dari si tuannya gitu. Nah, itu namanya huan. Makanya orang suka bilang you jie you huan zai jie bu nan. Mungkin teman-teman sudah bisa tebak. Jie itu artinya pinjam. Ya, you jie, you huan, zai jie, bu nan. You-nya ada pinjam, ada kembalikan. Zai-nya kira-kira teman-teman bisa tebak. Zai ya adalah zai jian de zai, again, lagi ya. Again atau lagi. Zai jie bu nan artinya pinjam lagi itu nggak sulit, benar nggak? Kadang-kadang orang pinjam lupa balikin, orang mau pinjam lagi udah nggak mau, betul nggak? Kita udah nggak mau dipinjam, nggak mau meminjamkan lagi karena begitu dia pinjam nggak pernah dibalikin gitu maksudnya ya. Jadi sehingga muncullah istilah 有借有还，再借不难，就是这个还 mengembalikan ya. Hokiannya ini Dokter Lim ya. Ya, 我们说 hing, makanya ditranslate lah langsung huan gitu ya. Tapi nggak tepat ya. Yang saya kasih, yang saya lurusin adalah grammar yang tepatnya. Ya, oke ya. Kalau teman-teman ngomong sama orang Hokkien, orangnya paham. Tapi begitu dipakai kayak buat tes HSK, buat artikel yang resmi, itu jadi nggak cocok ya. Jadi orang jadi tahu, oh ini berarti orangnya nggak paham apa penggunaan kata ini gitu. Oke, 再来 sampai hak dan kewajiban perbedaannya Wan dan Fu. Hak dan kewajiban. Enggak sih, jadi sebenarnya mungkin nggak bisa bilang hak dan kewajiban. Kalau mengembalikan ini maksudnya, jadi gini loh, buku
utang. Kenapa bisa utang? Teman-teman pinjam uang milik orang lain kan? Uang itu masih dibalikin gitu maksudnya. Itu makanya pakai huan. Kan ya saya bilang ada sesuatu benda yang milik orang lain teman-teman pinjam. Makanya kita perlu balikin, mengembalikan. Tapi kalau saya balik dulu ya. Kalau fu itu adalah teman-teman merasakan sebuah pelayanan, kan listrik dari pemerintah, air dari pemerintah, sekolah dari institusi, les dari institusi. Begitu teman-teman merasakan servis, teman-teman perlu membayar servis itu. Kayak gitulah ya. Nah, namanya membayar sebuah kewajiban. Semoga kejawab ya. Oke, lanjut. Mengembalikan uang yang dipinjam, bayar hutang. Ya, betul Ibu ya. Uangnya kan bukan milik kita kan, kita pinjam dari orang lain gitu ya. Dari Mahkota Makassar. Oke, ini sorry ya, nggak rename, jadi saya nggak bisa sebut Bapak atau Ibu. Laoshi, apa beda huancai dengan huancang? Yang saya tahu huancai. Kalau huancang, zhangnya ini kali Ibu ya, Ibu atau Bapak ya, 对不起。是这个账目吗？账目ini catatan accounting gitu ya, Zhangmu. Jadi misalnya kayak teman-teman kalau pembukuan, ya saya lagi cari kosakata ini. Zhangmu 就是这个账. Tapi setahu saya 还债 ya, 不是还账，还债. Kalau yang 账 mungkin karena dari 账目，账目 ini sebenarnya pembukuan. 像我们在家庭公司工作的话，他们账目可能就是不太整齐gitu ya. Ya beberapa, bukan semua, sorry ya. Maksudnya mungkin kita suka bilang, oh perusahaan keluarga kadang-kadang pembukuannya itu belum terlalu rapi gitu ya. Nah, namanya 账目. Mungkin ini kali Bu ya, 账，是这个账. Oke ya. Ya, bahasa Hokkiennya ya Ibu Minar ya. 还债. Oh, 债是这个债，这个债呀。Oh, oke. Ya, Pak Lim, Dokter Lim, kenapa cainya ini atas H, ini bawah nggak pakai H, karena huruf Mandarinnya memang berbeda, Pak. Ya, bukan asal dipakai gitu ya, 不是的. Dia memang huruf Mandarinnya berbeda, Pak. Saya ganti warna ya. Ini dan ini. Memang huruf Mandarinnya berbeda, Pak. Ya, oke ya. Huancang, ya bisa jadi karena translatean dari bahasa daerah ya. Seperti itu. Nah, yang saya kasih adalah yang saya tahu secara bahasa Mandarin yang grammarnya. Tapi kalau memang dalam satu wilayah sama-sama paham namanya huancang, silakan ya, 没关系的. Karena bahasa itu kan sebenarnya kebiasaan daerah tertentu ya. Cuman yang saya kasih ini yang secara resmi berdasarkan grammarnya Beijing gitu ya. Jadi maksudnya kayak kita bilang ejaan bahasa Indonesia yang baku. Nah, inilah yang baku yang saya kasih ya. Saya paham karena saya Hokkien, saya tahu itu memang ditranslate-nya begitu gitu ya. Sehingga memang ada keliru. Oke. Oke, lanjut ya. Ya, bayarnya jadi banyak ya. Cainya udah kejawab ya Ibu Katarina ya. Oke, saya yang Pak Lim juga sudah saya jawab. Kalau bayar makan di restoran pakai jiaofu. Iya, pakai fuqian. Betul, Yunita. Ya, logikanya sudah benar ya. 我要付钱, 付钱. Itu bayar. Cuman kalau makan di restoran, dia populernya pakai 结账. 就是这个账. 结账. 账 yang tadi ditanyakan, 结账. Atau maitan, benar nggak? Saya pernah jelasin. Iya, dia populer pakai itu. Tapi kalau misalnya, contoh ya, contoh kita satu meja lagi makan, terus berebut mau bayar. Berebut nih, rebutan mau bayar, saya mau bayar, Ibu Meiska mau bayar, Yunita mau bayar. Maka saya akan bilangnya, 我付, 今天我付. Hari ini saya yang bayar, 我请客. Tetap saya akan pakai 付. Kayak gitu ya. Jadi benar, untuk di restoran pakai 付. Kalau membayar gaji, oke, saya mau minta logika teman-teman. Membayar gaji itu pakai huan tuh emang dari penjelasan saya. Jadi saya nggak jawab dulu, tapi dari penjelasan saya kira-kira logikanya masuk nggak? Membayar gaji itu pakai huan? Iya, tidak.
karena perusahaan tidak pinjam duit dari si karyawan ya. Nah, 不是. Jadi kalau membayar gaji itu sebenarnya kadang-kadang orang mama hu boleh bilang fu yang ini jauh fu. Tapi fu kan seolah-olah kayaknya gimana ya. Sedangkan karyawan itu sebenarnya aset perusahaan ya. Sebentar. Laptop saya lobet. Bentar. Nah, kalau yang kayak membayar gaji, woman hui. Hui adalah transfer. Karena yang tadi saya bilang, karyawan itu adalah aset perusahaan. Sorry, saya belum ganti ke hitam. Kita menyetarakan, itu memang dia hak orang ya. Jadi, 我们说会薪水. 公司还没会 di sini maksudnya transfer gaji ya, 还没会薪水，还没给薪水. Kadang-kadang orang bilangnya begitu. Memberikan ya. Karena beda juga ya, ini kewajiban dari perusahaan ke karyawan. Makanya konteksnya berbeda ya. 我们说会薪水 transfer gaji atau kasih gaji ya, memberikan gaji. Memberikan gaji karena ini haknya si karyawan. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Ini udah, harusnya sih udah. Ya, Ibu Rina kalau mau pakai fu xin shui boleh juga Ibu, boleh ya. Tapi kalau misalnya kayak sehari-hari, misalnya perusahaan belum transfer, biasa kita bilang, oh, 老板还没汇薪水，老板这个月还没给我薪水，给. Kadang-kadang saya lihat orang bilangnya ke, kasih, memberikan ya. Oke, kejawab ya Ibu Meiska ya. Jadi maksud saya kalau misalnya saya kasih kosakata, saya senang ajak teman-teman berpikir logika supaya belajarnya hidup, nggak mati dihafal gitu ya. Lanjut ya, lanjut tadi Kota Makassar sudah kejawab ya. Oke, sering dengar orang ngomong mungkin karena apa ya, kayak translate dari bahasa daerah bisa jadi juga ya. Oke, Ibu Lani bayar kartu kredit. Oke, kalau bayar kartu kredit, saya mau tanya teman-teman. Kan udah banyak nih kosakata bayar gitu ya. Kira-kira yang mana teman-teman? Kartu kredit itu fasilitas bukan? Iya, fasilitas. Masih terpengaruh sama bahasa daerah ya. Kartu kredit itu ya bayar, bayar ya Pak Amin ya. Kartu kredit itu Pak, kita rasain fasilitasnya benar nggak? Fasilitas di mana teman-teman nggak harus punya uang cash, jadi bisa ngutang tapi bawa pulang barangnya, betul nggak? Nah, itu masuk ke dalam service ya, maksudnya kita rasain satu fasilitas, nanti kita bayarnya belakangan, benar nggak? Ya, 对, jadi 缴付, 对, 付信用卡 ya, bayar kartu kredit. Iya, saya paham ya. Bayarnya di bahasa Indonesia gampang aja ya. Bayar gaji, bayar kartu kredit. Kayaknya cuma bayar deh loh ya. Ini kita diajak berpikir keras gitu ya. Cukup ya, cukup ya. Karena pertanyaan teman-teman ya sudah saya jawabin semua ya. Sebentar. Kayaknya udah semua deh. Tadi sampai bayar kartu kredit dari Bulani ya. Tapi tujuan saya ngajak teman-teman berpikir bukan sengaja susahin, cuman saya pikir kalau saya kasih kosakata dan memang mereka ada pembeda, saya akan kasih yang saya tahu. Nah, terus saya ajak teman-teman untuk secara logika ya. Jadi kalau dihafalin tuh nggak enak karena hafal mati kita nggak ada jalan pikirnya itu kayak kaku gitu ya. Semoga kebantu. Silakan yang mau screenshot. Oke, Pak Hidayat, Lausnya saya masuk di tengah kursus. Kalau bukunya, beli bukunya di mana ya? Oh, Pak Hidayat nanti boleh hubungi ketua kelas ya. Mungkin Pak Hidayat dapat link kelasnya dari temannya. Kalau gitu nanti Bapak bisa hubungin Pancang. Ya, Pancang nanti boleh ya minta teman-teman ketikin nomor Pancang buat Pak Hidayat di sini. Ya, bantu saya ya. Oke, lanjut. Mahkota Makassar. Lausnya kalau hutang budi. Hutang budi itu adalah hutang budi ya, hutang budi ya. 我们说 biasanya kita bilang 欠人情
itu hutang budi, boleh juga. Atau kita biasa bilang 对我有恩,感恩的恩 ya. Jadi sama saya itu ada jasa gitu ya, 对我有恩. Tergantung kalimatnya Pak ya. Oke. Oke, sebentar. Kalau ini mau ditulis, ini sudah halaman 2. Halaman, saya mau lanjut. Mungkin saya tulisin yang tadi ya, hutang budi ya. Oke, Juan yang mengembalikan. Kalau teman-teman pusing dengan apa tadi maksudnya logika, ya sudahlah, hafal dulu ya, hafal dulu. Tapi nanti lagi belajar-belajar, oh iya ya, lalu bilang ada patokan. Tadi untuk hutang budi, kayak kita bilang 我不喜欢欠人情 gitu ya. Hutang budi itu 欠人情. 欠 itu hutang, tapi kata kerja ya, berhutang. Berhutang. 人情, teman-teman tahu 情 itu adalah budi. 人情, jadi kita hutang budi sama orang lah ya. Hutang budi. 欠人情, misalnya 我不喜欢欠人情. Ya, kadang-kadang mungkin kita bilang, oh saya nggak begitu mudah minta tolong orang kalau bukan sulit banget. Bahkan tidak akan minta tolong orang karena takut utang budi. 我不喜欢欠人情. 欠人情很难. Kira-kira 欠人情很难, sangat sulit dibayar. Dibayarnya pakai apa teman-teman? Iya, 欠人情很难还, 对, 还人情. Ya, bayar hutang budi. Kenapa? Karena budinya orang tuh dia kasih ke kita. Ya, perlu kita balikin dan itu sulit banget karena sesuatu yang abstrak ya. Oke ya. Ya, makin meluas kemana-mana ya. Oke, lanjut ya. 欠人情. Kita tadi ada satu lagi 有恩 ya, misalnya 老师班长对我有恩. Biasanya saya suka bilang 有恩 ya, ada budi gitu ya. Ada budi kepada saya, ada jasa kepada saya. Ini saya boleh next. Nah, boleh juga 有恩. 恩是感恩的恩 oh, ada jasa. Kalau gitu, misal kita sangat berterima kasih sama orang ini, maka kita akan bilang, 班长,我很感谢班长,班长对我有恩, gitu ya. Oke, kejawab ya. Cukup ya. Nah, kita akan lanjut ke 定金 17. Silakan di screenshot dulu. Sudah? Panjang, ada jasa terhadap saya. Tuh ya, ini artinya terhadap. 有恩, ada jasa. 好，再来我们看一下啊。定金 17. 定金 adalah deposito ya, deposito. Deposit ya. Oke, kita bilang kadang-kadang beli rumah perlu deposit, kayak shooting jin. Terus kita ke rumah sakit kadang-kadang perlu deposit kalau mau rawat inap ya. Misalnya nggak ada jaminan asuransi ya kita perlu deposit pakai uang sendiri dulu, namanya tingjin. Atau kadang-kadang orang bilang tiajin, tiajin sama deposit juga. Ya, kalau teman-teman pernah dengar tiajin, tia itu artinya kasih dia taruh untuk jadi basic gitu ya, tiajin seperti itu. Ya, maaf ya teman-teman ya, mungkin saya nggak tulis semua huruf Mandarin karena memang kelasnya dari awal pancang pesan khusus buat basic. Jadi huruf Mandarin saya kasih kalau di hari Rabu ya, sesinya hari Rabu. Kalau hari biasa-biasa kayak gini, itu benar-benar kita mempertimbangkan teman-teman yang basic supaya nggak terlalu pusing ya. Oke ya, oke lanjut. Tiajin boleh juga deposit. Saya lanjut lagi 18 Iliauka. Iliauka itu adalah kartu asuransi kesehatan. Jadi kalau teman-teman misalnya berobat,
punya asuransi, asuransinya bentuknya kartu kesehatan, itu adalah asuransi khusus untuk rawat inap ya, rawat inap namanya 医疗卡. Nih, 大家可以看一下，医疗 itu adalah pengobatan, 卡 itu adalah kartu ya, 医疗卡. Ka kayaknya kita pernah belajar nggak ya? Misalnya, oh, 信用卡, 刚才的. Sebentar ya, saya balik dulu. 信用卡, kartu kepercayaan. Oke, share screen saya udah muncul. Sinyong ini adalah kepercayaan, trust ya. Ka ini adalah kartu. Makanya kartu kredit itu adalah sinyong ka. Ka itu kartu ya. Kayaknya kita pernah belajar ka. Oke, lanjut ya. 再来是规定，规定itu adalah peraturan atau menetapkan. Jadi bisa dua arti, bisa peraturan, bisa juga menetapkan. Misalnya peraturan pemerintah, kita akan bilang 政府的规定. Itu jadi peraturan pemerintah. Ya, 政府的规定. Kalau peraturannya perusahaan, kita bilangnya apa? Peraturan perusahaan, 公司的规定. Kalau peraturannya sekolah, 学校的规定. 谢谢. Oh, ini 老师来的啊。老师后面ya. 好，学校的规定. 对. Jadi dia di sini sebagai kata benda. 谢谢大家. Itu udah benar semua ya. Nah, tapi kalau menetapkan berarti mirip ya. Misalnya 政府规定. Sorry. 新的条规. Tiao Gui, saya kasih kosakata baru ya buat teman-teman. Tiao Gui itu adalah peraturan, rules baru ya, peraturan. Dia sinonim dengan kuiting ya. Cuman karena ini ada kuiting, ini ada kuiting, dan jadi kenapa kita perlu banyak kenal kosakata supaya kalimat kita nggak kaku ya. 政府规定了新的条规. 条规 规nya sama teman-teman ya. 规 tiao itu adalah satu pasal. Teman-teman belajar hukum pasti tahu ya, hukum peraturan itu pasal-pasal. Tiao, i tiao de, satu pasal. 政府规定了新的条规 berarti pemerintah menetapkan peraturan. 新是什么? Baru. 谢谢ya Yunita. Peraturan baru. Pemerintah menetapkan peraturan baru. Jadi teman-teman mengenal bahwa kuiting ternyata bisa sebagai peraturan, bisa juga sebagai menetapkan ya. Oke, saya lanjut dulu. Kuiting. Silakan teman-teman di screenshot dulu. Saya perlu ganti halaman ya. Kalau deposito tabungan beda, bukan deposit yang ini ya. Deposito tabungan itu 我们说定期存款. 定期 itu apa ya? Jangka tertentu. 存款 itu tabungan. 存款 itu biasa namanya tabungan karena ada 定期 jadi deposito. Deposito itu kan berjangka ya, ada yang sebulan, 3 bulan dan sebagainya. Makanya disebut 定期存款. Bukan deposito yang dimaksud dengan deposito tabungan ya, berbeda, betul. Ini ya, 定期存款. 存款 ini sebenarnya tabungan. 定期 adalah berjangka. 定期存款 jadi deposito. Tabungan deposito ya. Deposito. Ya, oke. Baik. Oke.
条规 tidak sama dengan 规定, hanya berarti peraturan. Maksudnya gimana Ibu? 条规, oke. Mungkin tadi saya jelasin agak cepat ya. 条规 sama dengan 规定 dalam konteks yang artinya peraturan Ibu. Kata benda saja. 条规 ini hanya bisa artinya peraturan. Ya. Oke. Cukup untuk 规定. Oh ya, ya, Sisi Yunita udah bantu jawab ya. 条件 itu syarat, betul. Berbeda ya. 条件, syarat, beda lagi ya. Itu kosakata yang berbeda dengan artinya peraturan. 好，再来我们看一下，接下去的是刷。刷 di sini artinya menggosok atau menggesek. 刷 我们说刷牙 yang sehari-hari kepakai. 刷牙 adalah menggosok gigi ya. 刷牙. 再来是 ini menggosok. Tapi kalau menggesek kartu, 我们也说刷卡. Mungkin sudah ada ya di ini kosakata. Di sini jadi menggesek kartu. Maka teman-teman kalau lagi belanja atau lagi mau bayar gitu ya di restoran, teman-teman boleh tanya ya, 可以刷卡吗? Orangnya sudah paham ya. Artinya mau bayar pakai kartu. 可以刷卡吗? 我没带现金, 现金 itu uang cash gitu ya. 可以刷卡吗? 可以的, 可以的. Jadi, 刷 dengan huruf Mandarin yang sama bisa artinya menggosok, bisa artinya menggesek. Tergantung konteks ya. Oke. 再来是信用卡, ya tadi ada ya di nomor 22 ternyata. 信用卡, 信用 itu adalah kepercayaan dan kosakata ini kepakai sehari-hari ya. 我们做生意要讲信用 ya. Kita kalau berbisnis perlu ngomong masalah kepercayaan ya. 讲信用. Ini adalah salah satu modal bisnis ya. 信用 itu kepercayaan, K itu adalah kartu ya. Jadi hebat banget ya, kartu kredit itu memang mempercayakan supaya teman-teman bisa belanja dulu, pakai dulu, nanti bayarnya belakangan ya. 信用卡. 刷 刷 Oh, Yan ada 2 ya. 谢谢 Ibu Mary. 对，谢谢您. Yan ada 2. 刷牙. Oke. 再来是信用卡 udah ya. 收费员 itu adalah kasir. 收费员 show terima, 费 adalah biaya, yuan adalah orangnya ya. Mungkin teman-teman masih ingat yuan dulu kita belajar banyak banget ya. 服务员 ya kan? 售货员. Terus apa lagi? 店员 itu penjaga toko. Ada lagi nggak? Oh, 职员 karyawan. Yuan itu orang ya, orangnya ya. Jadi orang yang terima duit namanya kasir ya. 收费员 kasir. Halo Ma, sudah? Kalau sudah kita akan balik ke Huihua. Conversation kita halaman 52. Ya, ya, gosok gigi ya. Oke, baik. Kalau memang sudah, kita akan balik ke kosakata modul kita halaman 52. Oke ya, ini pelajaran terakhir ya teman-teman ya, lesson 20. 是我们最后一课了。第20课，第20课，我先给大家念一遍，然后我们再来做练习。Jadi saya bacain ke teman-teman 1 kali dan kita akan melakukan latihan conversation ya. Oke, 第20课，草船借箭。草船借箭，第1部分。2小时后，检查报告出来了。第1部分，2小时后，检查报告出来了。刘先生，检查报告显示，您的肺部的确有问题，您得了肺炎，我建议您住院，以便深入治疗与观察。我会让护士帮您办理住院的手续。
Agak panjang, saya sekali lagi ya. 刘先生，检查报告显示，您的肺部的确有问题，您得了肺炎，我建议您住院，以便深入治疗与观察。我会让护士帮您办理住院的手续。好，感谢医生。刘先生，您是自费还是医保？刘先生，您是自费还是医保？我是自费，和医保有什么区别吗？我是自费，和医保有什么区别吗？自费的就先，对不起，自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。那我得缴付多少定金呢？那我得缴付多少定金呢？依您的病情来看，依您的病情来看，本院规定的定金是2000万盾。依您的病情来看，本院规定的定金是2000万盾。我可以刷信用卡吗？我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台那儿。可以的，您就到收费柜台那儿。OK，我们再来一次啊，很短，但是大家可能觉得有很多生词，对不对？Pendek, tapi mungkin teman-teman merasa, aduh ini banyak sekali ya kosakata baru karena bahasanya spesifik ya. Oke，第20课草船借箭，第一部分2小时后，检查报告出来了。刘先生，检查报告显示，您的肺部的确有问题，您得了肺炎，我建议您住院，以便深入治疗与观察。我会让护士帮您办理住院的手续。好，感谢医生。刘先生，您是自费还是医保？我是自费，和医保有什么区别吗？自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。那我得缴付多少定金呢？依您的病情来看，本院规定的定金是2000万盾。我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台那儿。可以的，您就到收费柜台那儿。好，我们来看一下什么意思，才来做练习，好吗？Kita lihat dulu ya sekilas artinya dan kita akan masuk ke latihan. 等一下，OK，第20课草船借箭。Teman-teman berasa nggak 20 lesson kita selesaikan dalam waktu 2 tahun ya. Makanya teman-teman ada yang feedback ke saya, dia bilang ikut kelasnya Laushi isinya daging semua ya. Saya baru tahu ya istilah isinya daging semua itu berat katanya ya. Berat ya, dia bilang aduh daging kan jadi perlu dicernanya luar biasa dia bilang. Jadi saya baru berasa iya ya 20 lesson gitu ya. Itu dalam waktu 2 tahun ya. Teman-teman berasa nggak satu lesson itu kita bisa berapa bulan ya. Oke ya, tapi yang penting teman-teman maju ya. Sorry ya kalau banyak sekali daging dan teman-teman merasa ini pusing banget. Oke, baik kita lanjut ya. 草船借箭, sebenarnya lesson terakhir ini saya kasih dengan penutupan dan ada satu成语. Ini 草船借箭 adalah 成语. Saya artikan dulu ya. 草船 itu adalah kapal. Sebentar. Ini mungkin tadi kosakata nggak dapat, tapi saya jelasin dulu karena nanti di lesson terakhir kita akan bahas tentang peribahasa ini ya. Oke, ini dia balik ke halaman awal.
Oh ya, di sini. Ya, baik. Jadi bagi teman-teman merasa, ini tadi kosakatanya nggak muncul ya di kosakata betul. Ini topiknya, tapi kita bahas nanti di bagian kedua. Iya betul, ini strategi pegerangnya Chu Keliang ya. Dan bagus menurut saya ya, teman-teman bisa pelajari dan belajar dari kebijaksanaan beliau dan juga kepintaran beliau ya. Cao Chuan, Cao ini adalah rumput, Chuan itu adalah kapal. 借 pinjam tadi saya ada bahas ya, 有借有还，再借不难，就是这个借，借 ini adalah pinjam, pinjam duit ya, 就是这个 pinjam ya. 借 ini adalah panah. Jadi nanti kita akan lihat ceritanya bagaimana si Zhuge Liang memakai perahu rumput gitu ya. Zaman dulu itu perahunya dari kapal, ada orang-orangan dari rumput. Bagaimana cara dia untuk bisa mendapatkan panah ya, 100.000 panah ya. Di zaman itu dia nggak punya bahan baku untuk bikin panah, tapi hebatnya dia pakai kemampuan dan kepintaran dia bisa dapetin panah dalam waktu hanya 1 malam ya. Oke. 剑 sama dengan 剑 pedang. 不是的 Ibu ya. 剑 pedang itu huruf Mandarinnya berbeda ya. Ini 剑nya 剑 panah ya, panah. Ya, kalau 剑 pedang beda lagi Ibu Helena ya. Betul, bacanya sama. Oke, lanjut ya. 第一部分 bagian pertama. 2小时后检查报告出来了. Ya, mungkin teman-teman masih ingat di lesson sebelumnya kita lagi bahas tentang dia masih nggak sembuh-sembuh gitu ya, malamnya masih batuk, jadi dokter saranin dia untuk memeriksakan lebih lanjut gitu ya. Nah, ini lanjutannya teman-teman ya, makanya 2小时后, 2 jam kemudian 检查报告出来了. Hasil pemeriksaannya keluar gitu ya, hasil pemeriksaannya keluar. Sebentar ya, banyak pop up. Menang dari kalah senjata. Jadi menang ya Laoshi ya. Iya betul betul Ibu Fonga. Ini benar. Dan nanti kalau teman-teman dengar ceritanya merasa wah hebat banget gitu ya. Nanti ya kita save di belakang ya. Kita save the best for the last. Ya jadi apa ya? Ini di apa ya puncak ceritanya nanti di belakang ya. Oke, baik ya. Oh, ini lagi bahas daging. Iya, saya lucu ya. Orangnya kasih tahu saya, dia bilang, kelas Laoshi banyak daging. Terus saya bilang, daging. Oh, dia bilang, iya. Ya, itu kan daging perlu dicerna lama gitu. Saya bilang, oke, baiklah. Apa sangat memeras otak katanya ya. Oke, daging yang enak dan tidak ternilai ya. Oke, siapa Hendy ya. Semoga membantu dan bermanfaat buat kita semua. Dan ini udah lesson terakhirnya kita ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Liu 先生, 检查报告显示. Jadi dokternya bilang ya, Mr. Liu, 检查报告显示, hasil pemeriksaan menunjukkan. 显示 kita ada masuk ke kosakata nggak ya? Saya lupa. Menunjukkan. Ada di kosakata? Mungkin di lesson sebelumnya ya. 真的, teman-teman tanya apa kosakata, saya kasih, tapi saya lupa ya, saya pernah kasih kosakata apa ya. Ya itu ngalir aja, teman-teman tanya ya saya jawab ya, yang saya tahu saya jawab. Oke. 刘先生检查报告显示, oh 没有ya, oke, sorry ya, berarti ini kosakata baru. 显示 itu artinya menunjukkan ya, 显示. 检查报告显示. Hasil pemeriksaan, jadi laporan, 报告 itu adalah laporan, 检查 pemeriksaan. Laporan pemeriksaan menunjukkan 您的肺部的确 itu benar-benar nyata, itu namanya 的确. Penegasan ya bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa paru-paru Anda ya, 肺部 bagian paru-paru ya, kemarin udah dapat kosakata, bagian paru-paru Anda benar-benar ada masalah. 的确有问题. Jadi kemarin kan dokter curiga gitu ya, batuknya nggak sembuh-sembuh, padahal gejala yang lain udah sembuh. Jadi dokter kan mencurigai, oh ini jangan-jangan paru-parunya bermasalah gitu kan. Makanya dia saranin si Liu 先生 untuk ngecek selanjutnya. Nah ternyata pas hasil laporan keluar, benar-benar kebukti gitu ya, makanya dia pakai 的确. Benar-benar terbukti bermasalah gitu ya.
Kayak teman-teman boleh kok pakai teacher misalnya. Saya bilang teman-teman nggak berasa ya teman-teman sudah maju gitu ya. Nah maka teman-teman bisa jawab saya mengkonfirmasi bahwa 老师我的确进步了 boleh nggak? Boleh. Jadi benar-benar mengkonfirmasi bahwa iya saya benar-benar maju loh 老师 sekarang saya nonton film bisa 70% nangkapnya. Kan itu sudah maju ya. Dulu mungkin bisa 30% kayak gitu ya. Jadi 的确 itu dipakai untuk mengkonfirmasi bahwa benar-benar ya, sure. 他的确是我的老师 gitu ya, 我的很好的老师 misalnya contoh ya, dia benar-benar tuh guru saya yang sangat baik gitu ya. 的确有问题。您得了肺炎，肺炎 itu adalah radang paru-paru, betul, yang dicek sama Pak Dokter ya. Pak Dokter Lim ya, kalau sorry kalau radang paru-paru saya nggak punya kredibilitas untuk ngomong maksudnya radang paru-paru seperti apa, saya hanya tahu tentang kosakatanya ya. Kalau ciri-cirinya dan sebagainya mungkin lebih ke ini ya, apa namanya, kredibilitas dokter ya. Jadi katanya dari hasil pemeriksaan ternyata si Mr. Liu ini kena radang paru-paru ya. Tele di sini artinya kena. Kemarin saya ada bahas te ya, di kelas mana lagi ya. Saya bilang, oh di kelas ini kayaknya. Saya bilang te itu bisa dua arti, benar nggak? Kena sakit atau dapat hadiah. Daja haji mah. Masih ingat nggak? Tele, tele diiming, benar ya? Dapat juara satu, di situ jadi dapat memperoleh juara satu. Tejang, tejang 就是 dapat hadiah. Terus kalau di sini tele jadinya sakit ya, maksudnya Anda sakit radang paru-paru dengan huruf Mandarin yang sama. Ya, kalau catatan yang minggu lalu harusnya masih ingat ya. Kayak dejavu saya ya, tele kayaknya saya pernah kasih gitu. Oke, 我建议您住院. Saya menyarankan Anda rawat inap. 我建议您住院 ya. Untuk 建议 menyarankan dan 意见 saran, saya nggak ulang, teman-teman boleh lihat rekaman saya di Rabu kemarin ya. Kemarin kita bahas detail banget ya. Saya rasa yang ikut sudah mengangguk-angguk ya. 建议 ini kan si dokter sebagai orang yang punya kredibilitas, dia bisa memberikan saran karena kita ke dia untuk konsultasi. Jadi kalau bentuk konsultasi ya dia memberikan saran kepada kita ya. 我建议您住院, saya menyarankan Anda rawat inap. 住院 ya, tinggal di rumah sakit artinya rawat inap. 以便深入治疗与观察. 以便 itu artinya supaya ya, teman-teman boleh lihat lagi kosakata. 以便 supaya 深入治疗 pengobatan lebih lanjut. 深入 itu artinya lebih lanjut. 深入学汉语, 深入治疗, 深入检查 misalnya, pemeriksaan lebih lanjut. Jadi 深入 ini adalah lebih lanjut. Ya, karena ada kosakata baru banyak banget, saya takut teman-teman belum review, sedikit saya review ini ya. 深入 lebih lanjut, 治疗 pengobatan. Yu-nya artinya apa? Masih ingat? Dan ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai he, itu nggak masalah ya. He, dan. 观察 observasi. Jadi dokter menyarankan dia rawat inap supaya bisa lebih lanjut untuk mengobatinya gitu ya, langkah lebih lanjut pengobatannya dan juga untuk observasi. 我会让护士帮您办理住院的手续. Saya akan, di sini 让 artinya menyuruh. Jadi kalau teman-teman mau pakai kalimat menyuruh, silakan pakai 让 ya. 我会让我儿子送你回去. 我会让我儿子送你回去. Artinya saya akan menyuruh anak saya untuk antarin kamu pulang ya. 我会让 menyuruh ya. 我会让护士帮您办理住院手续. Saya akan menyuruh护士 adalah suster. Suster membantu Anda mengurus prosedur rawat inap. Prosedur rawat inap teman-teman mungkin tahu ya, atau pernah nemanin anggota keluarga yang perlu rawat inap, itu perlu isi form dan segala macamnya, pembayaran, ya semuanya ya. Jadi dia si dokter bilang saya akan menyuruh si suster untuk bantu Anda mengurus prosedur rawat inap. 再来，好，感谢医生 ya, ini biasa ya teman-teman sudah tahu kosakatanya. 刘先生，您是自费还是医保？
自费 itu bayar sendiri ya. 自 dari 自己. Kayaknya minggu lalu saya ada jelasin ya. 自费 dari 自己. 自己. 费 itu adalah biaya. Keluarin biaya sendiri. Atau 医保. 医保 itu adalah 医疗保险. Ya, jadi 医疗保险 adalah asuransi. Jadi si susternya biasa tanya ya, bayar sendiri atau asuransi Pak? Gitu ya. Oh, 我是自费和医保有什么区别吗? Saya bayar sendiri. Emang ada beda ya sama asuransi gitu ya. Jadi Pak Leo nggak ngerti, oh beda kali ya kalau bayar sendiri sama asuransi. Nah, terus si Hu Shi jelasin, 自费就得先缴付定金，自费的就得先缴付定金. Jadi kalau yang bayar sendiri, maka Bapak perlu terlebih dahulu bayar deposito. Taruhin deposito ya, 缴付定金。对不起，医保的就不用，kalau punya asuransi ya nggak usah gitu ya. 只需要给柜台保险医疗卡，hanya perlu, 需要 itu artinya perlu, memberikan柜台tahu teman-teman, resepsionis ya, bagian pengurusan asuransi atau rawat inap, hanya perlu memberikan kartu asuransi ke bagian administrasi ya, 柜台保险医疗卡. Kalau misalnya nggak dipakai pausen juga boleh, langsung 医疗卡, lebih simple. Oke, saya lanjut dulu. 那我得缴付多少定金? Terus si Laulio tanya ya, kalau gitu saya perlu bayar deposit berapa? 依您的病情来看, berdasarkan dari kondisi penyakit Anda, 本院规定的定金是2000万吨. Berdasarkan dari kondisi penyakit Anda, gitu ya, 依您的病情来看. Jadi teman-teman kalau mau pakai sama-sama 来看, dia satu frase. 依我来看 atau 依我看. Kadang-kadang nggak pakai 来. 依我看 berarti teman-teman artinya apa? Menurut saya. Ya, teman-teman mungkin lagi ketik. Ini kepakai ya, ini adalah kata sambung ya, 依什么什么来看, ya menurut saya, menurut pandangan saya, betul. 依 kadang-kadang lainnya dibuang ya, 依你的病情来看, 依我看不用住院了gitu ya, menurut saya nggak usah rawat inap misalnya contoh gitu ya. Oke, 依您的病情来看, menurut kondisi penyakit Anda atau berdasarkan dari kondisi penyakit Anda, 本院规定, masih ingat nggak di sini kenapa pakai 本? Ini adalah bahasa yang sangat formal ya. 本院规定 artinya rumah sakit ini ya. Kan si suster yang ngomong, maka dia akan bilang 本院规定 ya. Artinya peraturan dari rumah sakit ini menetapkan gitu ya, menetapkan bahwa depositonya adalah 2000吨. Untuk 2000吨 nggak bingung kan ya? 2000万吨, 对不起, 2000万吨. Kita pernah belajar bilangan, benar nggak? Jadi 2000 wan. Wan itu adalah 4 nol. Benar nggak? Jadi 2000 wan tun adalah 20 juta. Nah, dulu kan kita suka belajar dulu ditutup-tutupin ya. Wan. Oh, 4 nol. Sisa 2000 berarti 2000 wan tun. Kayak gitu ya. Dulu kita belajar cara baca. Saya lupa di modul berapa ya. Oke, jadi 20 juta bahasa Mandarinnya adalah 2000万吨. Saya tahu mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, 老师20条可以吗? 可以, itu adalah bahasa daerah dan orang China yang sudah ke sini mereka semua paham 20条. Tapi begitu teman-teman ngomong sama orang China asli yang nggak pernah bergaul sama kita-kita gitu ya, teman-teman kasih tahu dia 20条, dia akan bingung. 什么是20条? Karena itu bukan bahasa formalnya ya. Jadi harus ngomongnya 2000 wan. Tinggal misalnya mata uangnya 人民币. Nah, kalau ini tun. Tun adalah rupiah. Ya. 2000 wan tun. Oke, lanjut. 我可以刷信用卡吗? Saya boleh gesek kartu kredit nggak? Ini saya kasih lengkap teman-teman. Kalau biasa sehari-hari orang cuma ngomong 我可以刷卡吗? 我可以刷卡吗? Ya, kayak gitu. Cuman saya kasih yang lengkap, nanti teman-teman boleh singkatin ya. 我可以刷卡吗? 可以的, boleh. 您就到收费柜台那. Kalau gitu bisa kata si susternya ya.
kamu ke bagian kasir ya, 收费柜台. Nah, 柜台 itu bagian administrasi, kayak kita bilang resepsionis juga disebut 柜台 ya, tergantung tempatnya di mana. Kalau di hotel kita akan bilang itu sebagai resepsionis. Tapi kalau di rumah sakit lebih ke bagian admin ya, 柜台. 您就到收费柜台了. Kalau gitu Anda boleh ke bagian kasir untuk gesek kartu ya. Itu penjelasan dari 我们的绘画 conversation kita. Kita akan lanjut ke latihan ya. Oke, ada yang tanya, Ibu Wanti, 与我kan yang mana ya? Bedanya dengan 按照根据 apa ya? Oh, iya, iya ini ya Bu ya. Mungkin ketikannya ini ya. Yi, kan nya pakai k ya. Kan, menurut saya bedanya apa dengan 按照 和根据? Oh, kan itu pandangan saya, menurut saya pandangan saya. Tapi kalau 按照 和根据 itu dia ada data Ibu. Kalau pandangan ini belum tentu ada data. Cuman pandangan saya secara pengalaman saya pribadi, mungkin nggak ada data. Tapi kalau Ibu tanya 按照 和根据 itu dia ada data. Ada data ya. Jadi makanya kalau ngomong sama orang tentang 根据, kayaknya dulu kita pernah bahas 根据. 根据调查报告 gitu ya. Berarti berdasarkan dari laporan pemeriksaan, ada data tertulis Ibu. 按照 juga sama, ada data tertulis. Tapi kalau 依我看 ini tidak ada data tertulis, pandangan doang ya. Opini, berbeda Bu. Ya. Oke. I sama dengan 觉得. I yang mana ya? Yang ini. Cynthia maksudnya. Beda. I ini dia cuman kayak kata sambung ya, berdasarkan gitu. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia berdasarkan. Tapi kalau 觉得 itu kata kerja, merasa. 不一样,不一样. 依我看什么什么什么. Jadi menurut pandangan saya gitu ya, konteksnya berbeda sih. Tapi kalau 我觉得 ini, 我觉得很累. Tadi ada siapa yang bilang ya? 我觉得很累. 依我看我很累. Nggak cocok. Bener nggak teman-teman? Ya, 不一样, beda ya. 我觉得很累. Feeling kita sama badannya kita gitu ya. 我觉得很累. Tapi kalau 依我看, misalnya gini. 依我看这件事没那么简单 gitu ya. Jadi berdasarkan pandangan saya kayaknya hal ini nggak begitu simple deh. Nggak mungkin selesai sampai di sini gitu ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman pribadi bahwa kayaknya sampai di sini belum selesai nih hal ini gitu ya. Contoh misalnya ada satu kondisi di mana teman-teman mengungkapkan pandangan. 不一样, masuk ke kalimat jadi berbeda ya. Semoga kejawab. 以便跟所以有什么区别? 以便 itu supaya, 所以 itu maka. Di bahasa Indonesia juga berbeda ya. Supaya bla bla bla. Sama maka berbeda. Jadi berasa jelasin bahasa Indonesia. Jadi ini, supaya kamu bisa cepat sembuh. Tapi kalau maka, dia ada karena saya suka berolahraga, maka badan saya sehat. Saya lupa ya, mestinya saya tulis di satu file. Maka badan saya sehat. Yuk, saya mau minta tolong supaya kamu bisa cepat sembuh. Kamu, misalnya contoh ya, kamu rawat inap supaya kamu bisa cepat sembuh. Sama, karena saya suka berolahraga, maka badan saya sehat. Di sini, supaya dan maka. Memang berbeda. Konteks kalimatnya juga berbeda ya. Kita translate dulu ke bahasa Indonesia, baru kita bikin dalam bahasa Mandarin. Silakan saya undang teman-teman untuk bantu saya translate dua kalimat ini. Yuk. Harusnya kosakatanya sudah dipelajari. Yuk, bantu saya untuk translate. Ya, lagi berpikir ya. Baik, teman-teman sudah screenshot kan kalimatnya? Saya izin ya untuk balik ke sini supaya lebih gampang untuk tulis. Kalimat pertama, kamu rawat inap
supaya bisa cepat sembuh. Kayak kita suka saranin orang ya, rawat inap saja supaya cepat sembuh gitu ya. Kayak gitulah ya contoh-contoh ya. Nah, maka nih 住院吧，以便 cepat sembuh. Oke, nggak apa-apa, belum sempat screenshot, nanti saya balik ke situ ya. 以便 iya, 早日康复. Ya, kemarin kita sudah pelajari kosakata ini ya. 早日康复. 你住院吧，以便早日康复, supaya cepat sembuh. Kadang-kadang kan ada orang tuh mesti rawat inap ya, diinfus biar cepat sembuh. Kadang-kadang ada beberapa orang cocok ya. 你住院吧，以便早日康复. Tapi kalau misalnya maka gitu ya, 因为所以karena maka, karena saya suka berolahraga maka badan saya sehat gitu ya. 因为 karena 因为我喜欢运动，所以saya tunggu yuk teman-teman. Oh, ini belum ada yang translate. Oke. 因为我喜欢运动，所以我的身体 sangat sehat, 很健康. 很健康. Oke ya. Saya ganti warna untuk menjelaskan kepada teman-teman. Kenapa saya pakai 因为所以 karena dia bawaan. Cuman kalau misalnya sehari-hari kadang-kadang orang udah hilangkan ini. Ya, jadi 我喜欢运动，所以我的身体很健康. Orang sudah ngomongin gitu, nggak usah pakai 因为. Karena memang 因为所以 itu dia memang satu kesatuan dan sebab akibat gitu ya. Sebab saya suka berolahraga makanya badan saya sehat gitu ya. Nah, karena orang sudah tahu, kadang-kadang di bahasa sehari-hari mereka hilangkan. Makanya saya coret-coret, saya arsir. 我喜欢运动，所以我的身体很健康. Nah, kalau misalnya 以便 kan supaya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyatain bahwa saya suka berolahraga supaya badan saya sehat. Nggak bingung ya, sebentar saya tulis ya. Saya suka, kan ada kalimat begitu dong ya. Saya suka berolahraga. Atau oke, jangan bilang suka. Saya rutin tuh maksudnya setiap hari ya. Setiap hari berolahraga gitu ya. Supaya badan saya sehat. Berasa nggak bedanya? Ini badannya sehat sudah terjadi belum? Saya mau ajak teman-teman mikir logika. Supaya badan saya sehat belum? Kalau yang ini, yang saya nomor 1, itu sudah sehat belum? Maksudnya, karena saya suka olahraga, maka badan saya sehat. Yang nomor 1, sudah. Kalau mau nanya bedanya apa, bedanya di sini ya. Selain kosakata memang berbeda ya, supaya dan maka. Jadi, yuk bantu saya translate. Saya setiap hari berolahraga supaya badan saya sehat. 我每天运动 supaya 以便. Padahal saya nggak suka olahraga, tapi ada motivasi di balik olahraga. Supaya apa gitu ya. 以便 badan saya sehat, artinya punya badan yang sehat, punya kesehatan yang bagus gitu ya. 以便有健康的身体. Kalimatnya juga berbeda ya. Ini sih teman-teman ya yang bisa saya bagikan perbedaannya selain kosakata. Jadi kadang-kadang saya suka membagikan ke teman-teman logika berpikirnya mereka memang berbeda. Kayak tadi saya tanya ya, sudah sehat belum? Dan
belum gitu ya. Sudah dan belum beda. 我喜欢运动，所以我的身体很健康. Jadi kadang-kadang orang tanya, kayak siapa ya pernah tanya saya, dia bilang jarang ya flu ya bla bla bla. Saya bilang iya, 因为我喜欢运动，所以我的身体很健康. Berarti saya memang sudah memiliki kesehatan itu. Ini ya. Tapi kalau misalnya yang i supaya itu belum kita dapatkan badan yang sehat atau hal-hal yang lainnya. Supayanya di belakang itu kita belum dapatkan. Jadi setiap hari saya berolahraga supaya badan saya sehat. Jadi mungkin ada kondisi nggak sehat sehingga dia motivasinya tiap hari harus olahraga ya. 我每天运动以便有健康的身体 supaya memiliki badan yang sehat. Kayak gitu. Teman-teman, saya balik ke atas, boleh lihat kalimat saya. 你住院吧，以便早日健康. Sudah sehat belum? Kamu rawat inaplah supaya cepat sembuh. Udah sembuh belum? Belum ya. Nyambung ya. Jadi maksudnya gini, saya kasih patokan teman-teman bisa masukin ke setiap konteks kalimat. Itu yang bisa dibuktikan ya, teori yang bisa dibuktikan. Maksudnya gitu ya. Jadi, 你住院吧，以便早日康复. Kamu rawat inaplah supaya cepat sembuh dan memang belum sembuh. Tapi kalau 所以 itu biasanya sudah terjadi ya. Maka, karena, maka, sebab akibat ya. Oke ya. Semoga kebantu ya teman-teman. Oke. Coba ya saya lihat teman-teman punya kalimat. Ya, 谢谢大家. Jadi saya butuh ya teman-teman tanggapin saya supaya saya bisa buktikan teori yang saya kasih ke teman-teman dipakai ke setiap konteks kalimat. 因为我喜欢运动，所以我的身体很健康. Ya, betul ya Ibu Judia. 因为我很喜欢, boleh. 喜欢, ya betul. Kalimatnya sudah benar ya. 不客气. Jadi semoga jadi nggak bingung ya. 所以 dan 以便 itu memang berbeda. 我喜欢运动，以便我的身体很健康。我喜欢运动，以便biasanya Ibu Rita kita akan bilang punya badan yang sehat ya, 有健康的身体. Nah, 以便身体很健康. Dia memang agak jarang ngomongnya gitu. Biasanya bilang punya badan yang sehat ya, supaya punya badan yang sehat. Itu perbaikan saya untuk Ibu Rita. 我每天做运动，所以我的身体健康. Iya, betul Ibu Mary ya, boleh. 我每天运动以便身体以便有健康的身体 ada supaya ada tubuh yang sehat. 我每天运动，所以我的身体变得更健康. Betul. Nah, kalau ini udah benar Cynthia ya. 所以 maka sekarang sudah sehat akan jauh-jauh lebih sehat lagi ya. 所以 ya 变得更健康了 ya. 每天运动以便我的身体很健康 ya. Oke. 我每天运动 Oke ya, teman-teman pakai 我的身体很健康. Ya, ya, oke, saya paham. 我每天运动以便有健康的身体. Ya, Ibu Helena ada kurang 以便. Oke. 我每天运动. Ya, Ibu Cai Taoyin mungkin lagi translate saya setiap hari berolahraga ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Kita akan masuk ke Huihua. Oh iya, 一边nya ketinggalan Ibu ya, nggak apa-apa. 以便有健康的身体 supaya memiliki badan yang sehat. Iya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kalimat latihan terus, nanti lama-lama dapat feelingnya. Saya juga prosesnya begitu ya, nggak instan langsung hari ini. 不是的 ya, bukan. Yuk, 大家加油. Baik, kita masuk ke Huihua. Sorry, ini sudah selesai kah? 好了吗？好了. Kalau gitu lanjut ya. Kita masuk ke Huihua. Mungkin saya hapus-hapus supaya teman-teman nggak keganggu ya. Oke. Oke. 好，来，我们做一下绘画。我看一下同学们谁举手啦？OK，Ibu Fanny，
Ibu Feni saya unmute，再来是，哦耶，你好Ibu Feni，soalnya Ibu Feni jarang ya. Oke, baik. Ibu Feni, 你好，bisa ke unmute nggak? 好，老师，你好，lanjut dengan Ibu Meiska, saya unmute juga. Oke, 你好，老师好，你好，来kita lanjut untuk membaca 绘画. Ibu Feni jadi 医生和护士, Ibu Feni jadi dokter dan suster, kemudian Ibu Meiska jadi 老刘. Oke, silakan. 好老师，刘先生现在报告先生，您的肺部的确有问题，您得了肺炎，我建议您住院，一边是深入治疗与观察。观察，我会让护士帮您办理住院的手续。Oke, 手续. Iya, oke ya. Sisi Bu Feni ya sudah 90%. Sedikit saja ya untuk pronunciation yang lain-lain. Ibu boleh ikutin saya. 您的肺部的确有问题。您的肺部的确有问题， OK，有问题。OK，您得了肺炎。您得了肺炎，以便深入治疗与观察。以便深入治疗与观察。Sekali lagi, Ibu. 以便深入治疗观察。很好。terakhir ya Ibu ya，我会让护士帮您办理住院的手续。我会让护士帮您办理住院的手续。手续。OK，lanjut Ibu Meiska。好，感谢医生。OK，lanjut。刘先生，您是自费还是医保？好。我是智慧和医保有什么区别吗？ OK，区别别呢？dua ya Ibu ya。我是自费和医保有什么区别吗？我是智慧自费，费 F，智慧费不是会，费智慧智慧，字念empat Ibu。Jadi 我是自费。我是智慧 OK，和医保和医保有什么区别吗？区别呀，别呢？dua，区别吗？OK，lanjut Ibu Fen。自费的就得先交付定金，医保的就不用，这需要给柜台柜台保险医疗卡。OK 呀，Ibu boleh ikutin saya sedikit。自费的就得先缴付定金。智慧自费的就得先缴付定金，医保的就不用。医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。这需要给柜台保险医疗卡。好，lanjut Ibu Meiska。那我得交付多少定金呢？好，lanjut。
以您的冰晶来看，本源规定的定金是2000万吨。好，lanjut，我可以。我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台拿。你就到收费柜台那儿，nanya ditekan Ibu. Sekali lagi boleh? 您就到。您就到收费柜台拿。好，那谢谢那儿呀，那儿。好，谢谢你们两位，谢谢Ibu Feni. Ibu Feni memang belajar dari awal ya di new normal. Ya, Oke. Ya, Ibu walaupun jarang tunjuk tangan, tapi saya tahu Ibu mencatat ya dan berusaha baca sesuai nada. 谢谢您。谢谢老师。ya, 谢谢Ibu Meiska ya. Kita lanjut. 谢谢你们，很棒。Oke, saya mute kembali. Kita lanjut dulu ya. Oke. Xiaoming和Ibu Anita. Oke. Saya unmute ya. Oke, 都在了吗？ Sudah bersama saya? 好，在了。好，老师。哎，你好，你们好。来，好。小明当医生和护士，Ibu Anita当老刘。来，我们开始吧。Kita mulai ya. 1、2、3。好的，刘先生，检查报告显示你的背部的确有问题。您得了肺炎，我建议你住院，以便深入治疗与观察。我会让护士帮你办理住院的手续。OK。好，感谢医生。刘先生，您是自费还是医保？我是自费，和医保有什么区别吗？别ada dua ya， 区别吗？区别吗？ OK， 好，很好，cuma itu saja ya. Lanjut。小明ke mute ya. Oke， 等一下。对。Ya, silakan。好的。自费的就得先脚部盯紧，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。sedikit saja小明yang 定金ada satu ya， 自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。金ada satu ya. Oke, mulai sekali lagi， 自费的。自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。卡ada 3， 卡。itu saja ya， 没关系，udah bagus kok。lanjut， 那我得缴付多少定金呢？很好。以您的病情来看，本院规定的定金是2000万吨。很好，感觉我可以刷信用卡吗？我可以刷信用卡吗？ Dia K jadi ada H ya。我可以刷信用卡吗？我可以刷信用卡吗？卡 ada 3 ya。信用卡吗？对，信用卡吗？感觉可以的，您就到收费柜台那儿。好，您就到收费柜台那儿。Udah bagus ya, sedikit saja yang perlu saya revisi. Nada 1 ya, sama nada 3 kayaknya ya. Jin, 还有卡 tapi sudah bagus banget ya.
谢谢你们，再见。谢谢老师。不客气，再见。谢谢老师。不客气，Bu Anita, 再见。Saya mute kembali ya. Satu pasangan lagi. Baik, Ibu. Ibu Santi ya, Ibu Santi jarang ya. Oke, saya unmute. 再来是好的，老师。你好，Ibu Meinar. Oke, Ibu Meinar ya. 您好，Ibu。晚上好，老师。晚上好。Oke, Ibu Meinar jadi 医生和护士。Kalau Ibu Santi jadi 老刘。silakan。1、2、3。刘先生，检查报告检测你的肺部的结有问题，面得了肺炎，我建议您住院，以便深入治疗与观察。我会让护士帮您办理住院的手续。序ya, dia mulutnya bulat ya. 手续。ya benar, udah benar ya. Boleh sekali lagi, 我会让护士帮您办理住院的手续。我会让护士帮您办理住院的手续。很好。lanjut。好，感谢医生。于先生，您是自费还是医保？我是自费，和医保有什么区别吗？自费的就先缴付定金，医保的就不用，就是要给外带保险医疗卡。Oke, Ibu boleh sekali lagi, 自费的就得先，对不起，自费的就得先缴付定金，得nya ada 3 ya. Oke, silakan Ibu, 自费的就得先缴付定金。自费的就得先缴付定金。好，医保的就不用。医保的就不用。只需要给柜台保险医疗卡。卡nya ada 3 ya. 对，医疗卡。好，lanjut。那我得交付多少定金呢？1年的病情来看，本院规定的定金是2000万分。我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台那。您就到收费柜台那儿yang ditekan Ibu. Boleh sekali lagi? 可以的，您就到收费柜台那。很好，谢谢你们，很好，很棒。Ya, 再见啊。Oke, saya mute kembali. Mungkin kita akan lanjutkan di minggu depan ya untuk sedikit latihan lagi sebelum kita lanjut ke bagian keduanya. 好，谢谢大家和我在一起呀。Thank you teman-teman masih bersama saya. 我们下星期见，祝大家周末愉快。谢谢班长，再见。谢谢老师，老师再见。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师的班长。